Polisi pagi tadi menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Rendah, Kecamatan Belo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi judi sabung ayam yang berada di area ujung persawahan ini sudah berlangsung lama. Sebagian pelaku melarikan diri dan bersembunyi, menghindari kejaran polisi. Polisi mengamankan sejumlah pelaku dan menyita barang bukti dari arena judi sabung ayam. Di sana terdapat 2 gelanggang yang melakukan adu ayam, diduga itu perjudian adu ayam, sehingga kami melakukan tindakan kepolisian, yaitu penggerebekan di 2 lokasi, namun para pelaku dengan tergesa-gesa melarikan diri, sehingga kami mendapatkan barang bukti berupa ayam dan gelanggang itu sendiri, sehingga kami juga memusnahkan di sana. Taruhan judi sabung ayam mencapai jutaan rupiah. Polisi akan memberantas judi sabung ayam yang memicu penyakit sosial di masyarakat. Kebakaran di Batitip. Warga Kelurahan Perwira, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, panik lihat kobaran api dari sebuah rumah milik warga Minggu dini hari tadi. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api. Namun, api cepat membesar dan menghanguskan rumah semi permanen ini. Seorang lansia bernama Tiarma Boru Panjaitan yang berusia 80 tahun meninggal dunia. Saat kejadian, diduga korban tengah tertidur di dalam kamar dan tidak menyadari adanya kebakaran. Korban 1 orang meninggal dunia yang terbakar, seorang nenek-nenek. Penyebab api sendiri, Bang? Untuk penyebab api masih dalam proses penyidikan dari pihak yang berwajib. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan korban jiwa ini. Sementara korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai. Kesal melihat istrinya sering main media sosial, seorang suami berperilaku keji. Pria berinisial IA tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pelaku cemburu karena korban sering mengunggah konten di media sosial. Pemirsa, selain kasus pembunuhan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Karena sakit hati pernah dikeroyok temannya, seorang pemuda di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat menganiaya 2 temannya dengan senjata tajam hingga korban mengalami luka serius. Dua orang nelayan di Sukabumi dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam. Aksi kekerasan tersebut dilakukan di tengah keramaian. Kedua korban mengalami luka serius hingga dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban menderita luka di bagian punggung, wajah, dan tangan. Setelah menerima laporan tindak kekerasan tersebut, Satreskrim Polres Sukabumi langsung mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya. Sementara motif terduga pelaku menganiaya para korban karena korban pernah mengeroyok teman pelaku. Untuk penangkapannya, tim gabungan itu dari semalam kita melakukan penyisiran, baik dari Polres, Polsek, itu kita temukan dengan ciri-ciri terduga pelaku itu di Kampung Penyairan. Setelah kita konfirmasikan benar tersangka, langsung kita amankan. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 361 dengan ancaman hukuman penjara selama 8 tahun. Seorang buruh tani di Jember, Jawa Timur menganiaya temannya yang merupakan penjaga makam hingga tewas. Pelaku cemburu karena korban menjalin asmara dengan istrinya.
Sukari, seorang penjaga makam di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur ini akhirnya meninggal dunia usai sempat dirawat di puskesmas. Sukari dibacok Tauhid, seorang buruh tani yang merupakan temannya sendiri. Pembacokan dilakukan Tauhid lantaran cemburu istrinya menjalin asmara dengan Sukari selama 6 tahun. Dilarikan ke sini masih hidup bernapas ya. Oh, masih orang lain. Sebenarnya itu masih sering bareng. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita celurit milik pelaku. Pelaku kini diamankan di Polsek Kencong untuk diproses secara hukum. Sementara di Tuban, Jawa Timur tak kuat menahan sakit hati karena kerap dihina. Seorang pemuda menganiaya tetangganya dengan sebilah pedang. Korban berhasil melarikan diri dengan luka serius di tubuhnya. Kerap mengeluarkan hinaan, Didik dibacok oleh Witono di Desa Gemulung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku melukai korban yang tengah berbaring di teras rumahnya dengan sebilah pedang yang dibeli secara online. Motifnya tak lain karena dendam pelaku terhadap korban sejak 2 bulan terakhir karena pelaku sering dihina oleh korban. Korban mengalami luka cukup serius di bagian tubuhnya dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Erkusma Tuban. Diarani elek-elek dek nih. Oh, sering diejek itu ya? Iya. Dipermalukan di masyarakat, di depan mata umum. Itu setiap kali ketemu dengan korban itu selalu diejek. Nah, dengan kata-kata kalau memang kamu tidak berani lewat rumah saya, silakan pakai daster. Nah, setiap kali ada ketemu dengan si korban, mereka selalu dia seperti itu. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Gara-gara ditegur saat pesta minuman keras, puluhan pemuda di Majalengka, Jawa Barat menganiaya perangkat desa. Akibat penganiayaan ini, 4 perangkat desa terluka di kepala dan perut. Dalam rekaman kamera pengawas, perangkat desa Gandasari Kecamatan Kaso Kandel, Majalengka dianiaya puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras. Penganiayaan terjadi setelah 4 orang perangkat desa meminta puluhan pemuda agar tidak pesta miras. Bukannya membubarkan diri, para pemuda yang pesta miras itu justru melukai 4 perangkat desa dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 orang korban terluka di kepala dan perut. Suherna, salah satu perangkat desa yang menjadi korban penganiayaan. Saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras, yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta. 2 orang yang menjadi pelaku utama penganiayaan perangkat desa telah ditangkap Satreskrim Polres Majalengka. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan botol minuman keras bekas disita polisi. Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa, yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel Polres Majalengka dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Duel maut antara tetangga terjadi di Kepahiang, Bengkulu. Perkelahian pelaku dan korban dengan adu senjata tajam sempat dilerai anak-anaknya. Namun akhirnya korban tewas akibat tikaman senjata tajam. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini ditangkap dalam pelariannya dan bersembunyi di rumah saudara di wilayah Bengkulu Tengah. Pelaku kabur usai terlibat duet maut yang menewaskan tetangganya di Kepahiang, Bengkulu.
Peristiwa yang diduga dilatar belakangi dendam lama antara keluarga ini membuat korban menantang pelaku berkelahi saat melihatnya melintas di depan rumah. Perkelahian pun terjadi dan melibatkan senjata tajam. Anak pelaku dan korban yang melihat ayahnya duel berusaha melerai, tapi justru terkena sabetan senjata. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat korban tersungkur, pelaku kabur. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya ya? Antara keluarga. Keluarga ya, bukan pribadi, keluarga. Sudah berapa lama ada? 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang? Iya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Bapak dan anak yang tengah berjualan ikan dianiaya 2 pria di Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap seorang pelaku sementara temannya masih diburu. 2 orang yakni bapak dan anak dianiaya di Dusun Borong Cala, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban Sultan, 47 tahun, dan anaknya SA, 16 tahun, terluka di tubuhnya akibat dianiaya senjata tajam. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penganiayaan terjadi saat korban sedang berjualan ikan. Tiba-tiba didatangi 2 pelaku yang menganiaya korban. 2 pelaku diketahui merupakan ayah dan anak dan masih ada hubungan keluarga dengan korban. Polisi menangkap 1 pelaku berinisial HA, sementara pelaku lainnya IW masih diburu. Untuk pelaku sementara sebanyak 2 orang, dan saat ini yang kami sementara berhasil amankan 1 orang, orang tuanya, bapaknya juga itu sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Takalar. Kita titip di sana karena demi keamanan diri tersangka dan keluarganya. Polisi masih selidiki motif penganiayaan dan memeriksa pelaku lebih intensif. Akibat sering mengunggah foto di media sosial, seorang istri tewas dibunuh suaminya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.